Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Kak Sofi. Gimana kabar kalian hari ini kelas 6? Masih semangat untuk belajar? Masih ya, harus semangat. Raka, Abil, Ojan, Fei, Salma, Jahra, Aul, Nanal, Maisara, Sofi. Masih semangat? Semangat, semangat, pasti semangat ya. Hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Nah, komponen-komponen dalam sistem peredaran darah ada apa aja sih? Dalam sistem peredaran darah, komponennya ada darah itu sendiri, pembuluh darah, dan jantung. Oke, kita masuk ke darah. Komponen darah. Komponen darah ada apa aja? Komponen darah itu ada dua, ada plasma darah dan sel darah. Plasma darah sekitar 55%, sel darahnya ada sekitar 45%. Jadi banyakannya sel darah plasma darah. Nah, plasma darah itu yang warna kuning, yang tengahnya ada yang bawah ke tengah ke bawah itu ada sel darah. Sel darah itu apa? Sel darah itu adalah sel hidup dan merupakan bagian yang padat. Apa aja sih sel darah itu? Sel darah itu ada sel darah merah atau eritrosit, ada sel darah putih atau leukosit, ada keping darah atau trombosit. Nah, ini adalah gambar dari sel darah kita yang keping-keping darah, trombosit dan leukosit. Nah, fungsi darah. Fungsi darah itu untuk apa aja sih? Ada darah itu sebagai alat pengangkut. Alat pengangkut, terus alat pertahanan tubuh, pengatur suhu tubuh, dan proses pembekuan darah. Nah, ada apa aja ya? Nah, di dalam alat pengangkut, siapa yang berperan di dalam darah itu siapa yang berperan sebagai alat pengangkut? Ada sel darah merah dan plasma darah. Sel darah merah mengangkut oksigen dan karbon dioksida, sedangkan plasma darah mengangkut zat makanan dan sisa makanan juga serta hormon. Terus alat pertahanan tubuh siapa? Yang berperan sebagai alat pertahanan tubuh adalah sel darah putih. Dia memakan bibit penyakit dan membentuk zat antibodi sehingga tubuh kita kuat atau tidak rentan penyakit. Terus pengatur suhu tubuh. Jadi darah itu membawa panas dari tubuh menuju kulit untuk dilepaskan. Makanya badan kita tuh anget ya, nggak dingin. Makanya kalau misalkan ada orang meninggal biasanya suhu tubuhnya juga dingin karena aliran darahnya sudah berhenti. Karena aliran darah orang yang hidup itu masih berjalan, makanya kita agak anget ya suhu tubuhnya, nggak terlalu dingin banget gitu. Nah, penutup luka. Penutup luka siapa yang berperan menutup luka kita? Jadi kalau misalkan kita terbeset pisau, siapa yang berperan menutup luka kembali sehingga lukanya menjadi hilang? Itu adalah trombosit. Jadi trombosit itu mengeluarkan suatu enzim yang namanya enzim trombokinase untuk menutup luka kita. Selanjutnya ada plasma darah. Plasma darah tadi berwarna kekuningan ya. Nah, kandungan dalam plasma darah itu 90%-nya itu adalah air dan ada protein darah serta garam atau ion yang berupa natrium, magnesium, kalium, kalsium dalam bentuk ion-ionnya. Fungsinya apa? Fungsinya itu tadi untuk apa? Mengangkut sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita, terus mengangkut hormon dan mengangkut sari-sari makanan supaya tubuh kita berenergi ya. Si sari-sari makanan itu apa sih teredar secara sempurna ke seluruh tubuh. Nah, yang kedua ada sel darah merah. Nah, ini adalah bentuk dari sel darah merah. Oke, bentuknya itu kepingan bikonkav. Maksudnya apa kepingan bikonkav tuh? Kepingan bikonkav tuh jadi bulat di tengahnya itu ada cekungan kayak gitu tuh. Nggak bulat bulat banget kan, ada cekungan di tengahnya, itu adalah bentuk bulat bikonkav, kepingan bikonkav.
Nah, umurnya itu 120 hari. Jadi atau 4 bulan. Jadi setelah 120 hari sel darah merah kita akan diganti. Itu rutin ya. Setelah 120 hari kita akan diganti dengan sel darah merah yang baru, setelah 4 bulan sekali. Nah, sel darah merah ini berperan sebagai penentuan golongan darah. Misalkan ada golongan darah A, B, AB, dan O, itu adalah karena sel darah merah yang kita punya. Nah, sel darah merah ini diproduksi di sumsum tulang belakang dan dilengkapi oleh protein khusus yang bernama hemoglobin. Nah, warna merah dari sel darah merah itu juga yang berperannya itu adalah hemoglobin yang memberi warna merah pada sel darah merah. Nah, gimana sih kalau misalkan kita kekurangan sel darah merah, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah kita akan mengalami penyakit anemia. Nah, fungsi hemoglobin tadi selain untuk memberikan warna merah pada darah, juga membawa oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh dan mengangkut kembali darah yang mengandung karbon dioksida untuk masuk ke dalam paru-paru dari seluruh tubuh untuk masuk ke paru-paru. Nah, sekarang sel darah putih ini adalah bentuk dari sel darah putih. Nah, fungsinya tadi apa? Untuk menjaga kekebalan tubuh dan memerangi zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Terus jumlahnya itu kurang dari 1% saja dari total volume darah secara keseluruhan. Jadi di dalam volume darah kita hanya 1% adalah sel darah putih. Tapi jangan menganggap remeh ya, karena sel darah putih ini sangat berperan, sangat melindungi tubuh kita dari berbagai penyakit yang akan masuk ke dalam tubuh. Diproduksinya sama di sumsum tulang belakang. Bentuknya itu tidak tetap atau amoeboid, tapi lebih besar dari sel darah merah. Apa yang terjadi ketika kita kekurangan leukosit atau sel darah putih? Akan mengalami leukopeni dan menderita penyakit leukopenia. Nah, kalau misal kelebihan sel darah putihnya itu, kita akan mengalami kanker darah atau yang lebih dikenalnya dengan penyakit leukemia. Itu leukositosis, kelebihan sel darah putih. Nah, ada apa? Nah, sebenarnya sel darah putih itu banyak. Ada neutrofil namanya itu jenisnya ya. Ada eosinofil, ada basofil, ada manosit, dan ada limfosit. Nah, gimana sih cara si sel darah putih ini memerangi bakteri penyakit? Jadi sel darah putih tuh di atas ya akan menyelubungi si bakteri datang. Nah, ditangkap oleh sel darah putih. Ketika udah ditangkap, nanti si sel darah putihnya ini mengeluarkan suatu zat untuk membunuh penyakit, sehingga penyakit itu hilang dari tubuh kita. Keping darah atau trombosit. Jadi sebutannya itu adalah sel pembeku darah. Ukurannya itu lebih kecil dari sel darah putih ataupun sel darah merah. Jumlahnya itu adalah sekitar 200.000 sampai 400.000 trombosit per kiloliter darah. Dibentuknya juga di sumsum tulang belakang. Kalau ini umurnya lebih sedikit daripada sel darah merah, yaitu sekitar 10 harian saja. Nah, kalau misalkan trombosit dalam darah kita itu terlalu banyak dari kadar normalnya, maka kita itu beresiko mengalami pembekuan darah. Akibatnya kita mengalami stroke atau serangan jantung. Kalau misalkan trombosit kita kurang, apa yang akan terjadi? Akan mengalami pendarahan hebat karena darah sulit membeku kayak gitu. Gimana sih cara si trombosit itu menutup luka kita? Jadi ketika kita luka,
jaringan luka itu, nah di dalam tubuh kita akan mengeluarkan suatu enzim yang namanya enzim trombokinase. Nah, trombokinase itu akan mengubah protombin menjadi trombin, terus fibrinogen menghasilkan benang-benang fibrin sehingga luka kita akan tertutup kembali. Nah, dilihat di gambar sebelah sini ya, itu ketika darah kita keluar. Nah, darah kita keluar, nanti si trombosit itu berperan sebagai penutup lukanya sehingga darah kita nantinya yang tadinya memancar jadi lama-lama enggak akan memancar lagi. Nanti lukanya lama-lama akan sembuh kembali karena adanya benang-benang fibrin. Ini rangkumannya ya. Plasma darah tadi komposisinya itu air, garam, protein. Nah, terus fungsinya itu untuk mengedarkan sari-sari makanan, mengangkut metabolisme dan mengangkut hormon juga. Terus tadi di selnya ya, sekarang sel darah merah. Sel darah merah itu banyak banget, 5 sampai 6 juta per liternya. Terus fungsinya itu transport atau mengedarkan oksigen dan karbon dioksida, transport oksigen dan karbon dioksida. Terus yang kedua ada leukosit. Leukosit itu sel darah putih. Jumlahnya itu 5.000 sampai 10.000. Jauh banget ya bedanya. Jadi yang paling banyak itu adalah sel darah merah. Jadi fungsinya untuk pertahanan tubuh kita. Ada basofil, neutrofil, eosofil, monosit dan limfosit. Terus keping darah atau trombosit jumlahnya itu 200.000 sampai 400.000 per keping darah. Terus fungsinya untuk penutup luka. Nah, sekarang masuk ke jantung nih. Jantung letaknya itu di rongga dada kiri di atas diafragma, berarti di sekitar sini ya. Nah, kalian itu kalau misalkan mau tahu ukuran jantung kalian kepal tangan kalian, berarti segitulah jantung kalian tuh segini. Berarti kakak punya jantungnya sebesar segini, tapi dia mampu memompa darah ke seluruh tubuh ya. Masya Allah, kekuasaan Allah, hanya sebesar kepalan tangan saja mampu mengedarkan darah ke seluruh bagian tubuh. Padahal kecil ya daripada tubuh kita kan besar, daripada kepalan tangan ini kecil. Nah, si jantung ini tuh dilapisi oleh lapisan membran yang namanya perikardium. Nah, detak jantung berapa kali sih kita berdetak dalam sehari? Katanya itu sekitar 100.000 kali per hari oleh pacemaker atau pacu jantung. Terletaknya itu di serambi kanan. Fungsi jantung mah intinya itu memompa darah ke seluruh tubuh sehingga aliran darah tubuh kita itu menjadi ada darahnya gitu. Jadi teraliri darah semua. Jadi sebenarnya kalau misalkan tubuh kita nggak punya kulit, nggak kebayang seremnya ya aliran darah dari sini ke sini sampai ke seluruh tubuh. Terus sekarang bagian-bagian jantung, coba. Nah, kuncinya yang bagian atas itu adalah serambi, bagian bawah itu bilik. Berarti kalau misalkan nomor 1 apa? Betul, serambi kanan. Sebelah sini kanan ya. Jadi nomor 1 itu serambi kanan, berarti sebelah kirinya serambi kiri, bagian atas. Terus yang bawahnya nomor 3 adalah bilik kanan, nomor 4 bilik kiri. Ini adalah bagian-bagian jantung. Nah, antara serambi kanan dan serambi kiri itu dibatasi oleh sebuah katup jantung. Nah, katup jantung itu berfungsi supaya darah yang tadi mengalir dari serambi kanan, misalkan dari serambi kanan ke bilik kanan itu, dari bilik kanan tidak kembali lagi ke serambi kanan. Jadi fungsi dari katup jantung. Nah, bagian atas serambi atau atrium, bagian bawah itu bilik atau ventrikel. Katup membuka menutup. Kalau misalkan mau mengaliri darah ke serambi berarti membuka. Kalau sudah mengaliri berarti menutup kembali.
Nah, ini ada peredaran darah. Yang atas itu paru-paru ya. Nah, yang setelah dari paru-paru itu mengalirkan darah ke jantung. Nah, itu tuh namanya vena pulmonalis. Nah, vena pulmonalis sebenarnya si vena ini, pembuluh vena ini, darah yang diangkut oleh pembuluh vena ini adalah pembuluh darahnya tuh darah kotor atau yang banyak mengandung karbon dioksida, kecuali di vena pulmonalis, karena vena pulmonalis itu dari paru-paru. Kalau darah dari paru-paru itu darahnya darah bersih. Nah, darah dari paru-paru itu darah bersih untuk diedarkan ke seluruh tubuh atau namanya peredaran darah besar. Kalau dari yang kirinya yaitu yang warna biru tuh ada pulmonary artery atau arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis ini tuh biasanya arteri berarti darahnya darah bersih atau darah yang banyak mengandung oksigen, kecuali darah yang menuju ke paru-paru. Darah yang menuju ke paru-paru darahnya darah kotor atau yang banyak mengandung karbon dioksida kayak gitu. Nah, ini adalah pembuluh darah. Pembuluh darah itu ada apa aja? Ada pembuluh darah arteri atau nadi, ada pembuluh vena atau balik, dan ketiga ada pembuluh kapiler. Pembuluh nadi apa sih? Pembuluh nadi itu atau arteri adalah pembuluh yang mengeluarkan darah keluar dari jantung, mengeluarkan darah dari jantung maksudnya ya. Kalau vena berarti yang mengalirkan darah menuju jantung tadi. Vena mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Nah, antara pembuluh vena dan pembuluh arteri ini dihubungkan oleh suatu pembuluh namanya pembuluh kapiler ya, yang kecil, pembuluh kecil-kecil. Apa sih perbedaan pembuluh arteri dan pembuluh vena? Perbedaannya coba kita lihat di ciri-cirinya, dinding pembuluhnya. Ingat ya, kalau arteri itu yang bagus-bagus, berarti dinding pembuluhnya tebal dan elastis. Vena kebalikannya, berarti tipis dan tidak elastis. Aliran darahnya dari jantung ke organ, karena untuk mengedarkan darah ya menuju seluruh tubuh kita, dari jantung menuju seluruh tubuh. Kalau vena dari organ ke jantung, masuk ke jantung. Terus letaknya, kalau vena itu di dalam, jauh dari permukaan kulit sehingga tidak terlihat. Nah, kalau vena itu dekat dengan permukaan kulit. Nah, lihat di tangan kalian. Nah, ada yang warna biru-biru. Nah, itu tuh pembuluh darah vena. Dekat aliran darahnya. Kalau arteri mah cepat aliran darahnya itu, makanya ketika kita misalkan ini kita terpotong dalam, terus kena pembuluh nadinya, itu akan darahnya itu memancar, makanya akan menimbulkan kematian karena darah yang keluarnya itu sangat banyak. Kalau misalkan kita keseset kaseket masih ya pisau misalkan, itu mah darahnya itu paling vena ya yang kena, jadi nggak terlalu memancar, hanya nggak memancarkan darahnya itu, jadi karena alirannya itu lambat juga tuh. Denyutannya kalau nadi itu terasa, coba kalian ininya. Nah, coba giniin tuh. Nih. Duk ada denyutannya kerasa. Kalau vena itu tidak terasa karena alirannya itu sangat lambat. Katupnya, kalau nadi punya satu di dekat jantung, kalau vena banyak di sepanjang pembuluh darah. Nah, peredaran darah kecil lihat tuh, jantung, paru-paru ya, yang menuju paru-paru menuju jantung. Makanya kunci 3D-nya JAPAJA. Peredaran darah kecil itu jantung, paru-paru, jantung. Nah, itu paru-paru ya yang jantung, dari bilik kanan menuju jantung, menuju serambi kiri. Jantung, paru-paru, jantung. Dari serambi kanan masuk ke bilik kanan, mengandung darah kotor atau darah yang banyak mengandung karbon dioksida, masuk ke paru-paru, dibersihin, masuk ke serambi kiri, darahnya darah bersih. Ini adalah peredaran darah kecil.
kecil. Sekarang nah lihat tuh, dari bilik kanan masuk tuh, keluar ke paru-paru, masuk lagi ke jantung ya. Sekarang peredaran darah besar. Peredaran darah besar mah kebalikan dari peredaran darah kecil dari besar ya, betul. Nah, kalau peredaran darah besar tadi kan udah masuk ke jantung lagi ya. Nah, sekarang setelah peredaran darah kecil masuk lagi peredaran darah besar dari jantung, seluruh tubuh. Nah, seluruh tubuh masuk lagi ke jantung. Jadi jantung, tubuh, jantung. Serambi kiri. Nah, serambi kiri sini, serambi kiri masuk ke bilik kiri, keluar masuk ke seluruh tubuh, dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan. Jadi jantung, tubuh jantungnya itu serambi kiri, bilik kiri, darahnya darah bersih. Untuk diedarkan seluruh tubuh kan kita memerlukan darah bersih. Terus setelah dari tubuh, darah kita banyak mengandung karbon dioksida, masuk ke serambi kanan, nanti serambi kanan masuk lagi ke bilik kanan, masuk lagi ke paru-paru, masuk lagi ke jantung, dan seterusnya. Itu selalu berputar ya. Makanya kita harus banyak bersyukur, karena sebenarnya itu tubuh kita adalah mesin yang tidak pernah berhenti beroperasi. Makanya harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Nah, lihat, yang warna biru itu panah yang banyak mengandung oksigen. Yang banyak mengandung oksigen itu dari paru-paru menuju jantung, menuju seluruh tubuh. Ada nomor 7 dan nomor 9 itu adalah kalau 7 tubuh bagian bawah, kalau nomor 9 itu tubuh bagian atas ya. Nah, setelah dari tubuh tuh panahnya jadi hitam ya, masuk jadi hitam tuh, hitam masuk ke jantung, dari tubuh juga masuk ke jantung. Ini tuh darahnya banyak mengandung darah kotor atau banyak mengandung darah yang karbon dioksida. Nah, dibersihkan lagi, nanti masuk ke bilik kanan, masuk lagi ke paru-paru untuk dibersihkan, nanti ke sini lagi jadi darah bersih. Nah, jadi kesimpulannya sistem peredaran darah itu tadi, darah ada plasma darah dan sel darah. Sel darah ada sel darah merah, eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Pembuluh darah ada pembuluh darah nadi, pembuluh darah pena, dan pembuluh darah kapiler. Terus ada jantung. Oke, sekarang masuk ke penyakit. Penyakit apa saja sih yang ada di dalam peredaran darah? Ada penyakit anemia, kekurangan sel darah merah nih. Tadinya kan tuh merah-merahnya banyak, jadi sedikit, itu berarti anemia, kurang sel darah merah. Leukemia, kelebihan sel darah putih. Noh, yang tadinya sel darah putihnya tuh cuma 2, di sini jadi banyak penyakit sel darah putihnya, menyebabkan penyakit leukemia. Hemofilia mah tadi darahnya sulit membeku tuh karena trombositnya sedikit ya. Varises, pelebaran pembuluh balik, biasanya di kaki ya, kakinya tuh jadi bengkak, jadi kelihatan urat-uratnya. Terus ada jantung koroner, penyumbatan pembuluh darah. Oke, alhamdulillah selesai hari ini. Cukup sampai di sini ya. Ojan, Abi, Raka, Fei, Salma, Nanal, Aul, Maisyara, Sofi, Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau misalkan ada yang kurang paham, boleh tanya ya nanti di komen. Assalamualaikum.